Halo Sagittarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Di sini rumah ke-9 eksplorasi kata kuncinya. Nah rumah ke-9 ini kalau di natal chart adalah rumahnya kamu gitu ya. Kata kuncinya mungkin di sini eksplorasi, tapi rumah ke-9 itu juga rumah filosofi, rumah pendidikan yang lebih tinggi. Maksudnya dalam artian pendidikan memperkaya pikiran itu nggak terbatas pada ruang kelas aja. Mungkin dengan cara kamu bepergian, dengan kamu membaca, dengan kamu melakukan sesuatu hal yang baru gitu. Itu cara kamu memperkaya pikiran kamu. Makanya di sini ada kuncinya eksplorasi. Karena rumah ke-9 juga rumah traveling ya, gitu, bepergian yang jauh. Nah, juga kartu ini tuh berpesan gini, gimana kamu keluar dari zona nyaman kamu, gimana kamu menjadi lebih tuh mungkin dari segi pemikiran, mungkin dari um, punya skill yang baru, mungkin punya pengalaman baru. Nah, ini apa nih yang bisa kamu lakukan untuk kamu uh, menjadi lebih gitu ya. Lebih itu nggak cuman terbatas pada misalnya gelar S1, S2 gitu, tapi juga ada sesuatu yang berbeda di pikiran kamu atau pengalaman kamu. Itu ya. Nah, sekarang tema besar kamu Five of Swords ini tuh bisa berbicara tentang ego, bisa juga tentang mungkin ada gesekan, argumen, ketidaknyamanan gitu ya. Makanya ada tema ego. Kadang dalam ketidaknyamanan itu uh, sebenarnya itu sesuatu hal yang bisa diluruskan gitu, bisa dijembatanin, dicari jalan tengahnya. Cuman ketika egonya masuk gitu, nggak gue yang paling benar, nggak gue harus yang menang gitu. Nggak, pokoknya ide gue, pokoknya pemikiran gue, pokoknya diri gue yang selalu benar. Gitu. Pokoknya dalam situasi ini gue yang benar gitu. Nah, ini suatu tema yang mungkin hadir sekitaran kamu nonton reading ini ya. Sekarang kita bahas satu-satu dulu, nanti kita akan konfirmasi. Lalu yang berikutnya, blessing. Aspek positif dalam reading kamu adalah Four of Wands. Ini adalah kartu selebrasi, berbicara juga tentang hubungan, bicara tentang kayak pernikahan juga bisa gitu. Misalnya hubungan berlanjut ke tahapan yang lebih serius. Nah, ketemu seseorang yang baru juga, maksudnya potensi ketemu orang baru untuk jadi sesuatu yang serius gitu ya dalam konteks hubungan romantis. Chapter baru, lembaran baru juga bisa gitu dengan kartu ini. Jadi kamu bisa lihat mungkin ada sesuatu hal yang bisa kamu rayakan, pencapaian, sesuatu hal yang kamu banggakan, atau sebuah lembaran baru dimulai gitu. Ada aspek aspek tertentu hidup kamu yang punya cerita baru. Juga sebagian kalau yang sejauh ini nggak ada kartu lain yang berbicara tentang hubungan romantis, tapi karena ini di aspek yang positif, ini juga bisa jadi sebuah sinyal buat kamu ya para single. Terus gini, dengan high priestess di sini, ya entah kenapa aku dapat pesan yang gini, nggak semua jawaban kamu harus tahu sekarang, nggak semua hal harus kamu mengerti sekarang gitu. Biarkan misteri itu terungkap satu persatu. Biarkan jawaban kamu itu kamu temukan satu persatu. Kalau tiba-tiba paham semuanya, ngerti semua, tahu jawabannya sekarang, kayak gak seru gak sih gitu. Nah, high priestess itu aku dapat pesan seperti itu. Pesannya ngalir ya. Terus um, jawaban, pemahaman itu pada waktunya akan kamu temukan gitu dengan high prestige. Cuman karena ini posisi tantangan, mungkin ada ketidaksabaran, mungkin ada rasa frustasi gitu, mungkin ada rasa ingin pegang kendali gitu ya, kayak pokoknya kalau semua gue pokoknya kalau ada hal yang gue nggak pahamin, gue merasa nggak pegang kendali. Kalau ada sesuatu hal yang gue nggak bisa, gue merasa nggak pegang kendali. Itu suatu tema yang mungkin gitu ya, dengan high prestige di posisi tantangan. Lalu sebuah advice, sebuah saran Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu bisa berbicara momen keberuntungan. Bisa juga hal-hal terjadi di luar dugaan kita. Karena roda berputar nggak tahu berhentinya di mana kan. Gitu. Mungkin ada momen tidak terduga yang muncul gitu sekitaran kamu nonton reading ini. Tapi itu bisa jadi juga bagian dari misteri yang memang baru akan terungkap gitu. Bagian dari kamu
bagian dari hal-hal yang perlu kamu pahamin pada waktunya. Ya, jadi dengan Wheel of Fortune ini adalah temanya fleksibilitas gitu, mengalir. Balik lagi ke tema High Priestess, mengalir, ya. Lalu di waktu yang akan datang ada Eight of Wands, ini berbicara progres, berbicara momentum, bepergian, berpindah tempat, entahlah dalam artian metafor, entahlah dalam artian sesungguhnya gitu, berpindah lokasi, atau berpindah chapter kehidupan gitu. Yang jelas ini kalau Eight of Wands tuh vibe-nya tuh selalu apa ya, kalau di posisi netral tuh vibe-nya positif, kayak ada progres, kayak ada pertumbuhan di situ, komunikasi juga bisa. Tadi juga berpindah chapter kehidupan di sini juga ada lembaran yang baru ya dengan Four of Wands di sini di posisi blessing. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Oke. Nah, Five of Swords-nya dikonfirmasi sama Judgment ya. Judgment itu seperti tersadar, terlahir kembali, ada pemahaman yang berbeda. Cuman dengan Five of Swords kayak aku merasanya gini, dalam hubungan apapun ya, ada hal-hal yang memang itu kadang-kadang terjadi dan itu nyebelin gitu. Tapi itu bukan sesuatu hal yang fatal. Ada hal-hal yang nyebelin tapi masih bisa dikompromikan gitu. Ada juga hal-hal um, yang nyebelin atau hal-hal yang fatal gitu terjadi dalam hubungan. Cuman tugas kamu adalah membedakan mana hal-hal yang sebenarnya bisa dikompromikan, mana hal-hal yang fatal yang buat kamu big no gitu dalam sebuah hubungan. Entahlah itu pertemanan, entahlah itu hubungan romantis, hubungan pekerjaan, itu ya. Kamu harus tahu, harus jujur sama diri, apakah misalnya tadi, karena ini ada masalah ego di sini. Bisa jadi kayak itu bukan sesuatu hal yang fatal, cuman ada faktor gengsi, jadi hal itu jadi kayak besar banget gitu. Itu ya. Entah kenapa kayak gini. Aku inget contoh em, cewek-cewek yang suka nanya gitu ke cowoknya padahal lagi nggak ada apa-apa, lagi nggak ada masalah, semua baik-baik aja. Nanya kalau misalnya aku jadi cacing gitu, kamu masih sayang sama aku nggak? Nah itu kan sebenarnya kalau cowok jawab apapun kayaknya kemungkinan besar akan salah terus ya. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang cewek sering nanya ke cowoknya gitu, yang kalau dijawab pun bakalan kemungkinan besarnya salah. Nah itu ada hal-hal sebenarnya itu kan sebenarnya bukan hal yang besar gitu, tapi jadi besar karena em, karena itu ada faktor kok jawabannya gitu sih, ego gitu. Menurut kamu itu em, nyebelin gitu atau kayak kalau nggak menyenangkan di kuping kamu itu kayak nggak suka gitu. Nah itu contoh aja, tapi mungkin bukan hal seperti itu, ada hal lain gitu ya. Dan ini menjadi tema besar kamu sekitaran nonton reading ini. Terus di posisi blessing ada Six of Wands. Entahlah kayak ada momen selebrasinya tuh konfirmasinya ada banget gitu ya. Karena Six of Wands itu berbicara kayak pencapaian, dilihat orang, diapresiasi, jadi pusat perhatian. Di sini juga ada pencapaian gitu dengan Four of Wands. Jadi aku merasa mungkin ya untuk sebagian teman-teman kayak ada achievement baru, ada kayak hal-hal yang kamu banggakan gitu. Mungkin kamu berusaha selama ini atau kamu kayak melakukan sesuatu hal konsistensi konsistensi kamu apapun yang kamu bangun tuh kayak kelihatan tuh hasilnya. Kerja keras kamu nih pencapaian dilihat orang diapresiasi, wah dia keren banget, wah dia pinter banget. Ada momen dipujinya ada banget gitu. Ini dengan dua kombinasi ini kayak aku mau bilang selamat gitu ya untuk apapun yang kamu bangun selama ini kamu udah sampai di titik yang kamu bisa banggakan gitu. Karena di sini ada pencapaian, ada kesuksesan, ada perayaan, ada momen dilihat, diapresiasi, jadi pusat perhatian dan itu semua posisinya di aspek positif kamu. Lalu King of Pentacles. King of Pentacles tuh kalau di posisi tantangan dia bisa jadi orang yang kaku gitu. Orang yang um, bisa jadi keras hati karena merasa sudah tahu, sudah paling banyak pengalaman, sudah paling pintar, jadi dia bisa
Aku bisa keras hati, keras kepala, menolak perubahan, merasa segala sesuatu dalam kendalinya dia, dan itu sebenarnya menutup jalan dia gitu. Untuk melihat sesuatu hal yang berbeda, untuk semesta mendatangkan keajaiban, untuk melihat hal yang mungkin nggak pernah dia lihat saksikan sebelumnya. Ini posisi tantangan. Terus juga skenario lainnya adalah ada orang yang mungkin nggak stabil, entahlah emosinya gitu, kepribadiannya mungkin gini. Ketika kita ada problem bisa jadi ya, problem itu mempengaruhi kestabilan kita. Atau skenario lainnya emang nih orang moodnya gampang naik turun terserah dia gitu ya. Entahlah dia sebenarnya butuh treatment, butuh penanganan secara medis tapi tidak dilakukan, atau emang nih orang jahat aja gitu. Jadi moodnya naik turun, semua orang kecipratan efek dari moodnya dia yang naik turun itu. Di posisi advice, saran, nine of sword, mengkonfirmasi wheel of fortune gitu. Um, Kadang ada hal di luar maunya kita. Ada hal-hal yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Cuman gimana kita menavigasinya? Apakah itu menjadikan kita orang yang um, berhenti mencoba, berhenti bermimpi, berhenti optimis gitu ya, karena nine of sword itu kegelisahan, mimpi buruk, ketidaknyamanan. Ini pesannya buat kamu dengan hal-hal yang tidak terduga, atau gini, kadang pun hal tidak terduga, hal baik terjadi gitu. Misalnya momen keberuntungan, momen ada kebaikan-kebaikan muncul yang bahkan kita nggak pikir sebelumnya gitu. Terus kadang pikiran manusia suka bikin skenario-skenario aneh. Dia tulus nggak ya melakukan kebaikan itu, atau um, udahlah nggak usah happy-happy banget. Biasanya gue happy juga nggak bertahan lama. Contohnya seperti itu ya. Dialog-dialog yang sebenarnya nggak perlu sih gitu. Lalu di waktu yang akan datang, Knight of Cups, komunikasi yang nih tambahan konfirmasinya buat para single gitu. Komunikasi yang berhubungan dengan hati ya. Potensi hubungan romantis juga bisa. Terus kabar menyenangkan juga bisa, karena tadi Eight of Wands itu bisa berbicara juga tentang komunikasi, kabar, dan ini Knight of Cups juga bisa berbicara kabar atau komunikasi, juga potensi hubungan romantis. Yang jelas di sini di waktu yang akan datang dengan Eight of Wands di sini, ya aku merasa ada sesuatu hal yang menyenangkan, ada progres, ada perpindahan, entahlah artiannya metafor ataupun artian sesungguhnya gitu. Yang jelas ini vibe-nya menyenangkan banget. Nah, sebagai penutup, expect powerful changes. Sorry, expect powerful change. Ada perubahan yang sangat powerful, sangat signifikan, sangat besar, dan kamu akan lihat itu. Gitu. Kamu nantikan itu. Oke, aku rasa segitu dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!